Terus terang saya masuk Islam memang semenjak menikah dan saya sudah punya keyakinan saya menikah itu tidak mau dalam hidup rumah tangga ada dua keyakinan. Kasihan nanti keturunan saya. Akhirnya saya mengikuti suami dengan masuk Islam, alhamdulillah saya dapat hidayah. Tapi sebelum itu ada satu kejadian yang saya semakin mantap untuk masuk Islam. Memang aneh, karena terbiasa kita dengan sholat agama Hindu, tiba-tiba saya harus pakai pakaian lengkap gitu. Tapi ada satu hal yang bikin saya tenang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat pagi ini, kesempatan ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang kisah saya masuk Islam. Nama lengkap saya I Gusti Ayu Mahayudi. Saya asli dari Karangasem. Saya dulu dari Hindu yang berkasta, di mana kehidupan berkasta di Karangasem mungkin sudah ada yang tahu, itu sangat fanatik sekali. Dulu saya dibesarkan, orang tua saya hijrah dari Karangasem tuh pindah ke Singaraja karena memang kejadian gunung meletus ya, mungkin Bunda sudah tahu. Dari situlah mereka hijrah ke Singaraja dan di sana mayoritas kayaknya semua Hindu. Jadi di sana kita dididik bagaimana kita harus benar-benar yakin akan Tuhan kita yaitu Hindu. Jadi dulu tuh saya bisa dibilang SD, SMP itu jarang sekali punya teman Muslim. Mulai SMA lah baru mengenal Muslim. Dan di sini yang saya tekankan, jangan sekali-sekali mencela atau benar-benar membenci orang yang beda agama dengan kita, karena ternyata itu akan berbalik ke kita. Berarti dulunya pernah mencela ya? Dulunya saya terus terang, saya paling, mohon maaf, paling anti dengan Muslim dan paling anti sama orang Cina gitu. Nah ternyata sekarang saya masuk Muslim kan, makanya jangan sekali-sekali melakukan hal yang benar-benar tidak kita suka, ya nggak usah diomongkan gitu loh. Kalau di Hindu tuh dulu ini ya, banyak upacaranya, banyak sesajen, banten-banten yang harus kita pelajari, apalagi di lingkungan Karangasem yang apa-apa harus dibikin sendiri Bun. Jadi terus terang dulu tuh saya agak kesulitan untuk belajar itu. Mungkin karena itu juga Tuhan memberikan hal yang terbaik, ya udah kamu masuk Muslim aja. Dapat jodoh orang Muslim gitu. Ada perasaan benci dulu ya, seperti yang kata tadi saya bilang, saya tuh paling fanatik sama orang Muslim sama Cina. Jadi dulu saya menganggap, mungkin karena pengaruh lingkungan juga, saya menganggap orang Islam tuh emang sukanya kekerasan, suka bermusuhan. Itu yang saya tangkap dulunya sebelum saya memasuki Muslim. Tapi setelah kita tahu sekarang, ternyata tuh jauh-jauh 180 derajat beda banget. Bunda, Islam itu gimana sekarang? Islam itu justru benar-benar menunjukkan ya, saya tuh jadi tenang, kehidupan saya yakin bahwa apa yang kita ajarkan, apa yang Allah berikan di Al-Quran, apa yang ada di Al-Quran memang benar. Itu yang harus kita jalankan gitu. Terus terang saya masuk Islam memang semenjak menikah dan saya sudah punya keyakinan saya menikah itu tidak mau dalam hidup rumah tangga ada dua keyakinan. Kasihan nanti keturunan saya. Akhirnya saya mengikuti suami dengan masuk Islam, alhamdulillah saya dapat hidayah. Tapi sebelum itu ada satu kejadian yang saya semakin mantap untuk masuk Islam. Dulu setelah kita mantap mau menikah, suami itu keliling Mbak, cari KUA yang bisa menikahkan kami gitu. Sampai dari Ubud, Sanur, Kute, semuanya menolak karena mereka tidak berani menikahkan kami karena dengan alasan dulu ada orang Dayu diambil orang Bandung, itu diperkarakan sampai ke kepolisian. Nah dari situ KUA itu takut menikahkan kami. Akhirnya suami sampai putus asa. Saya ingat sekali waktu itu bulan November nggih, tahun berapa saya lupa. Akhirnya saya bilang sama suami, Mas coba hari ini saya ikut puasa. Siapa tahu dengan puasa kita jalan berdua, kita dapat KUA. Dari situ Mbak saya tahu, alhamdulillah saya puasa sampai saya sakit perut karena kan sebelumnya tidak pernah puasa tuh di Hindu. Dari situ saya jalan sama suami, kita keliling, ternyata dapat di Monang Maning. Kepala KUA-nya di sana alhamdulillah mau menikahkan kami, tapi dengan satu syarat, saya harus bikin surat pernyataan
bahwa ini emang kemauan saya sendiri untuk menikah dan masuk muslim gitu. Jadi ya saya bikin surat pernyataan itu. Dari situ saya percaya, ya Allah ternyata benar ya, kalau kita punya niat suci, tulus, Allah itu akan mudahkan jalan kita. Insya Allah. Ada puasa kan? Puasa, saat itu puasa. Sudah jadi mualaf atau belum? Belum. Cuma saat itu kan saya yakin kalau kita puasa di hari yang suci, pada saat itu pokoknya lagi musim puasa kok Mbak. Karena saya nikahnya itu di bulan puasa, kemudian akad nikah juga bulan puasa, langsung saya ke Kediri, ke Jawa. Akad nikahnya di sini, di Monang Maning, KUA Monang Maning. Habis akad nikah saya langsung ke Jawa karena orang tua takut mengejar saya kan, karena kan saya juga bikin surat pernyataan ke orang tua bahwa saya sudah menikah. Di batin saya itu saya bertekad saya harus bisa sholat, karena pertama kali yang saya ingat adalah kalau kamu sekalinya sudah terjun ke agama tertentu, kamu harus yakinkan itu dan tidak boleh berpindah-pindah lagi. Jadi alhamdulillah Mbak, selama 2 minggu tuh saya diajarin doa-doa sama suami. Jadi alhamdulillah selama 2 minggu saya hafal sholat, karena bagi saya itu dulu yang terpenting, bagi saya seorang mu'alaf. Itu. Dan setelah saya menikah, kami ngontrak di Kepaon. Di sana kebetulan dekat sama masjid Mbak. Jadi saya penasaran karena saya dengar di sana tuh setiap hari Minggu ada pengajian ibu-ibu. Jadi saya datang aja Mbak, pagi-pagi itu saya ikut aja ke sana. Saya penasaran Islam itu seperti apa sih. Ya udah saya datang, terus sampai ketiga kalinya pertemuan, akhirnya ustadznya baru sadar mungkin ini siapa ya anggota baru. Kok saya nggak tahu. Akhirnya ditanyalah sama ustadznya, Ibu baru di sini? Iya Pak, saya mu'alaf. Nah dari situlah saya ikut pengajian. Dari situ juga saya tahu salat tahajud itu seperti apa, salat duha itu seperti apa. Jadi itu saya lakukan juga. Wah sangat menentang Mbak, karena terus terang keluarga saya dari Karangasem yang dia sangat-sangat fanatik dengan agama. Tapi alhamdulillah orang tua saya akhirnya sadar, tidak mungkinlah beliau membuang anaknya sendiri kan. Nah, akhirnya beliau menerima saya dan beserta suami, alhamdulillah. Tapi dengan satu syarat, saya harus tinggal di Bali, karena suatu saat mereka mau melihat saya, mereka masih bisa gitu. Apa yang Bunda lakukan untuk meluluhkan hati kedua orang tua? Saya cuma berdoa sama Allah. Saya cuma berdoa, setiap malam saya berdoa, ya Allah berikan kemudahan saya untuk meminta maaf pada orang tua, karena saya mengambil langkah ini langkah yang baik bagi kami berdua. Bukan bermaksud saya untuk menentang orang tua atau meninggalkan mereka, enggak gitu. Tapi alhamdulillah emang akhirnya mereka sadar kan, daripada saya nanti nggak bahagia kan. Agak susah Bun, karena kan harus ngafalin doa-doanya. Tapi suami saya pintar, jadi setiap kita pergi, setelah kita melakukan resepsi pernikahan di Jawa, saya diajak keliling keluar pedesaan sambil perjalanan menghafalkan doa. Terus saya menghafal doa-doa apa aja yang bisa dilakukan pada saat sholat. Ya itu yang bikin saya alhamdulillah 2 minggu bisa hafal. Bisa hafal. Memang aneh, karena terbiasa kita dengan sholat agama Hindu, tiba-tiba saya harus pakai pakaian lengkap gitu. Tapi ada satu hal yang bikin saya tenang banget. Habis saya wudhu, saya merasa kok kehidupan apapun tuh jadi hilang. Yang ada tuh adalah ketenangan. Saya ingin benar-benar mempelajari Islam seperti apa ya Allah. Jadi mudahkan saya mempelajari itu semua. Itu aja sih Bun. Pernah perasaan seperti itu pernah nggak Bunda rasakan sebelum Bunda memeluk agama Islam? Belum pernah. Saya orangnya begini Bun. Dulu tuh waktu masih Hindu pun saya orangnya, mohon maaf, saya juga taat. Jadi saya juga rajin sembahyang. Setiap pagi saya sembahyang. Terus siang atau sore pun saya juga selalu rutin sembahyang. Gitu. Saya dulu agama tuh emang nggak main-main sih, nggak mau main-main. Gitu. Berarti perasaan itu cuma Bunda rasakan sudah memeluk Islam ya? Ya, ketenangan tuh ada. Pada saat apalagi kalau kita bener-bener sholat malam ya Bun, wah tenang banget Bun. Dulu tuh saya baru-baru nikah, baru-baru ikut pengajian di Kepaon. Dari situ saya tahu apapun yang kamu inginkan, coba kamu jalankan dengan minta sama Allah dengan sholat tahajud gitu kan. Saya lakukan Bun. Setiap jam 12 saya bangun, saya lihat
suami saya masih tidur, ya udah nggak apa-apa, saya sendiri wudhu, saya coba lakukan itu, saya coba meminta sama Allah, karena kan di keluarga saya cewek semua bun, saya anak bertiga, cewek semua, saya paling kecil, jadi dari orang tua saya tidak ada anak cowok, jadi saya minta sama Allah, ya Allah tolong berikan saya anak cowok, saya ingin dengan ini saya bisa membahagiakan orang tua saya. Terus bun, setiap malam saya berdoa sama Allah, cuman itu yang saya minta kan. Ternyata alhamdulillah bun, benar-benar cowok. Dari situ keyakinan saya bertambah lagi. Oh ternyata benar ya, salat malam itu apa yang kita minta ternyata benar sama Allah dikabulkan. Itu. Semakin yakinlah dan semakin yakin saya sama Allah itu. Pertama kali puasa saya di Jawa, selebihnya di Bali ya. Alhamdulillah sih saya lancar, alhamdulillah lancar, karena memang sudah ada niat dari awal. Sekali saya terjun ke agama, saya tidak mau main-main. Alhamdulillah nggak mengalami apa-apa, lancar-lancar saja. Jadi bedanya mungkin ya saya harus bangun pagi ya, harus sahur gitu. Tapi nggak apa-apa, saya lakoni dengan ikhlas, karena itu juga baik bagi saya kan. Sebetulnya Mbak, dari dulu suami sudah menyarankan, Ma, coba belajar tutupi aurat. Tapi saya kan bisa nggak, biar mama aja pelan-pelan yang menyadari, jangan dipaksa terus gitu. Ya udah, akhirnya suami saya membiarkan. Tapi dengan seiringnya waktu Mbak, saya pengajian, dari sana saya tahu juga memang kita harus nutup aurat kan. Jadinya saya sadar sendiri, yaitu makanya anak saya TK, saya mulai belajar menutup semuanya. Jadi pakaian yang dulunya yang masih, mohon maaf, masih minim ketat-ketat, ya udah saya kasih ke siapa gitu loh Mbak. Memang awalnya agak panas ya Bun ya, karena kan dulu nggak terbiasa gitu loh. Tapi lambat laun saya rasakan justru sekarang ini kalau saya memakai pakaian yang sedikit terbuka itu saya ngerasa kok saya kayak telanjang ya. Beneran Bun, beneran saya bilang, Pak, sekarang kok mama beda ya? Kalau mama pakai baju yang kaos, mohon maaf segini aja keluar gitu, kok mama kayaknya kayak telanjang ya? Kok kayaknya nggak ketutupan itu lah. Itulah makanya mama, kenapa dari dulu papa bilang ditutuplah auratnya. Oh begitu ya. Saya ngerasa ada kebuka semua gitu loh Bun. Semoga nanti teman-teman saya yang lain yang muslim tapi dia belum hijab ya, semoga bisa berhijab juga. Amin. Banyak Bun, dari saya mulai masuk muslim, anak saya yang pertama baru umur setahun, ayah saya sakit keras, tapi ya gimana ya, mungkin jalannya Allah ya. Ayah saya justru tetap minta sama saya tinggal di kontrakan saya selama 3 bulan. Saya mencoba rawat sebaik mungkin Bun, mungkin itu wujud bakti saya kepada orang tua. Terus akhirnya beliau meninggal, hanya bisa melihat anak saya yang pertama gitu. Tapi alhamdulillah bisa beliau melihat cucunya cowok satu-satunya yang beliau miliki sebelum beliau pergi gitu. Terus yang kedua mungkin cobaan saya pada saat suami tidak bekerja gitu. Banyaklah pokoknya yang ada sesuatu yang tidak bisa saya share di sini. Tapi hanya jalan saya begitu, mengadu sama Allah gitu, nggak bisa ke orang lain. Sekarangnya cuma satu keinginan kuat saya, dan aduh, kenapa setiap saya mengatakan ini saya nggak terasa Mbak, saya pingin nangis. Saya hanya satu pingin sebelum saya dipanggil Allah, saya ingin ke tanah suci. Itu aja impian saya saat mencium Ka'bah, melihat Ka'bah itu seperti apa. Itu aja Bun. Jadi saat ini belum juga ya? Belum bisa. Semoga Amin. Amin. Itu aja sih keinginan saya. Walaupun saya mualaf, tapi saya kepingin banget hanya melihat atau sujud itu saya kepingin. Yang saya minta anak cowok, Allah kabulkan. Hamil ketiga, saya minta lagi sama Allah, ya Allah, kehidupan saya sekarang ini sudah lengkap, saya sudah punya anak laki-laki. Tapi ya Allah, satu lagi nih yang terakhir, saya pingin sekali anak wanita agar bisa mendampingi saya nantinya. Kembali saya lakukan sholat tahajud Bun.
Setiap malam saya lakukan itu, saya selalu minta sama Allah, ya Allah saya mau anak perempuan, karena suami saya juga dari dulu pengen anak perempuan. Mungkin saya serakah ya bun, kamu terus minta terus. Tapi alhamdulillah Allah berikan gitu. Terus yang terakhir, pertama kali saya mencoba memakai jilbab, hijab, ada sesuatu yang rasanya keluar dari badan saya, dari tubuh saya. Dan saat itu juga saya bilang sama suami, loh mas, saya pakai jilbab kok ada sesuatu yang kayak hilang dari tubuh saya, dan itu saya merasakan pusing. Suami saya cuma bilang, oh mungkin apa yang melekat dulu di badan saya waktu saya masih mudanya, nah, itu sudah keluar ma. Ya alhamdulillah, cuma itu aja sih saya rasakan. Dan pelan-pelan saya terus pakai hijab di Jawa, karena saya ingin merasakan seperti apa sih kita muslim gitu loh mbak. Padahal lu sama sekali gak terbayang kan saya harus pakai hijab segala macem. Walaupun saya belum perkenalkan, ternyata adik-adik sepupu saya yang di Karangasem ada 2 yang sudah jadi mu'alaf juga sama kayak saya. Gitu. Jadi terus terang kalau saya mengenalkan ke mereka, itu emang tantangan berat sekali sih bun, karena mereka sangat-sangat kuat dengan agamanya mereka. Mereka sangat fanatik bun. Mereka sangat fanatik. Tapi alhamdulillah kakak saya kandung yang sudah mulai bisa menerima saya, yang terbiasa kalau saya ke sana berhijab, itu mereka udah biasa. Keluarga inti saya gitu. Apalagi dengan sekarang ada saudara 2 juga yang jadi mu'alaf, ya mereka semakin terbiasa lah dengan kehidupan kami nggih. Setiap kami pulang ke Karangasem, jadi mereka sudah harus menyiapkan khusus makanan ayam, ada disediakan 1 kamar untuk khusus kami sholat gitu. Itu mereka sudah mulai sadar sekarang. Karena itu masih beda agama itu ya? Iya, keluarga di Karangasem sama di Keramas, apalagi di Singaraja. Mereka kalau sudah mau sahur gitu, saya sahur gitu, ya mereka ikut bangun pagi. Mam, ayo siapin dulu suaminya sahur. Iya bu. Gitu, alhamdulillah mereka sudah tahu lah, sudah sadar sekarang gitu. Kalau saya pribadi sih, jangan pernah takut untuk masuk ke hidayah yang paling bagus. Karena sebetulnya Islam itu yang paling agama yang paling baik. Walaupun orang mengatakan Islam tuh suka kekerasan, ada juga mengatakan Islam tuh benci kedamaian, itu adalah hal-hal yang sangat salah. Terbukti dengan saya sendiri, begitu saya mengenal Islam, itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah diajarkan dalam Al-Quran kita. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba mengenal Islam. Gitu. Ya alhamdulillah bun, tak terasa kita sudah akhir acara ngobrol santai ya. Terima kasih bunda atas waktunya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.